污染检测。我想要个娃娃。都说了不行。他自己动手了。好漂亮的店，谢谢你的咖啡。所以资料放这里，我先走了。你想不想看个有趣的？咖啡很甜。咖啡。别后啊！别后啊！就去。大眼球，找出真相。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series The Red Moon. Donghua ini berkisah tentang dunia manusia yang kini mulai terpapar radiasi mental yang membuat 70% manusia mengalami gangguan mental setelah munculnya cahaya bulan berwarna merah. Berbeda dengan orang-orang terpandang yang ada di balik tembok kota yang saat ini terbebas dari radiasi tersebut. Entah apa penyebab munculnya radiasi itu guys. Maka dari itu yuk kita cari tahu pada isi cerita dari donghua ini. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dimulai dengan menampilkan sebuah prolog alias pengantar cerita yang mengisahkan mengenai dunia manusia yang kini telah mengalami kekacauan. Hal itu dimulai ketika munculnya cahaya bulan merah yang mulai menerangi semua manusia. Itu dimulai ketika 35 tahun yang lalu yang mengakibatkan 70% manusia yang melihat bulan itu seketika bakalan berubah menjadi gila. Bisa dikatakan ataupun bisa disimpulkan jika ini merupakan sebuah radiasi mental dari bulan merah. Diketahui dari fenomena ini sekitar 30% manusia yang selamat itu karena mereka berlindung pada sebuah tembok besar. Akan tetapi hal itu tidak menjadi sebuah solusi yang bahkan orang-orang yang tercemar terkadang selalu ditemukan di dalam tembok tersebut. Dan ya, prolog ini ternyata sebuah tekad dari seorang pemuda yang ingin menyelamatkan semua manusia dari kekacauan yang terjadi atau membersihkan wabah dari radiasi bulan merah. Dan yang pasti sang pemuda yang adalah MC ini juga memiliki niatan untuk mencari tahu dalang di balik ini semua. Dan langsung saja kita masuk ke isi dari inti ceritanya. Scene awal diperlihatkan di sebuah tempat yang bernama Tembok Kota, tepatnya di bawah tanah stasiun kereta api. Kita diperlihatkan adanya seseorang pemuda yang kini tengah menaiki sebuah kereta yang akan menuju ke daerah Xinjiang. Singkat cerita, perjalanan pun sampai dan semua orang pun turun dari dalam kereta. Seorang instruktur mencoba memperingatkan kepada orang-orang yang selalu bersikap arogan. Dia mengharapkan dunia yang sedang kacau ini diharuskan semua manusia mengerti dan bisa menjadi manusia yang berkualitas. Selain itu, di sisi lain diperlihatkan juga adanya seorang yang tengah menghubungi seseorang instruktur alias pemuda tadi untuk menanyakan situasi terkini dari dalam tembok kota. Dia mengatakan jika dirinya telah sampai pada stasiun kereta Xinjiang. Yang ternyata instruktur ini diperintah untuk melakukan pengetesan mental yang ada di dalam tembok kota. Scene beralih kepada seorang pemuda yang juga merupakan MC di donghua ini. Di sana pemuda ini mendengar sebuah suara yang selalu mengikutinya yang bahkan dia meminta sebuah boneka pada dirinya. Dari percakapan itu bisa dikatakan kalau orang yang tengah berbicara dengan dirinya itu adalah adiknya. Tapi sang kakak alias si pemuda seketika menolaknya karena dia ingin secepatnya pergi ke tempat yang ia tuju. Meski begitu sang adik terus saja meringis meminta agar kakaknya membelikan sebuah boneka yang dia inginkan. Tapi si pemuda seperti terlihat berbicara sendiri. Kita belum diperlihatkan guys sosok dari adiknya ini. Yang ternyata adiknya ini seperti sosok hantu yang hanya bisa dilihat oleh kakaknya saja. Membuat semua orang yang ada di dekatnya mengira kalau si pemuda sudahlah gila.
Si kakak terus mencoba mengingatkan adiknya ini agar tidak berbuat sembarangan. Itu karena setiap kali dia berbicara dengannya, dirinya selalu dianggap gila. Tetap saja adiknya ini kekeh menginginkan sebuah boneka. Alhasil ketika ada tukang boneka, si adik pun langsung bergegas melakukan kekacauan dengan melepaskan sebuah balon pada toko boneka. Tanya itu, sang adik juga bergerak mengancam kakaknya jika tidak ingin membelikannya maka dia akan merenggut si tukang boneka. Alhasil melihat ini sang kakak pun akhirnya menuruti permintaannya dengan membelikan sebuah boneka. Tapi fenomena ini tentu saja membuat si tukang boneka auto ketakutan. Karena dia melihat kalau si pemuda yang kini berbicara sendiri serta dia juga merasakan adanya sesuatu yang berada di belakangnya. Diketahui jika sang adik bernama Shiki Guai. Dia terlihat merasa kesal karena kakaknya hanyalah membelikan boneka yang tidak dia sukai. Itu karena kakaknya tidak memiliki cukup uang. 看，我觉得这个也挺，精神分裂啊。 Sang kakak meminta agar adiknya mengerti dan mau menurutinya karena kedatangannya ke sini itu hanyalah untuk mengantar sebuah informasi. 气球钱也在这儿了，您收好。真是分得不清啊。 Singkat cerita, dia pun sampai pada sebuah kafe yang juga merupakan tempat tujuannya. Pas masuk, dia terkejut guys dengan keindahan kafe ini yang bahkan dia sendiri tidak mengira jika di tempat seperti ini ada sebuah kafe yang sungguh indah. Langsung saja dia mengeluarkan sebuah kertas untuk diberikan pada seorang barista dari instruktur Liu. Tentu sang barista pun berterima kasih serta langsung memberikan secangkir kopi pada si pemuda ini. Awalnya dia pun setuju untuk menerima kopi tersebut. Namun pada saat itu dia melihat adanya sesuatu dari dalam kopi yang membuatnya akhirnya memutuskan untuk tidak menerimanya. Dan ternyata barista ini sepertinya sudah terpapar radiasi mental yang membuatnya seperti sudah kerasukan. Jelas melihat ini dia pun auto kabur dan segera pergi dari kafe ini. 谢谢你的咖啡，所以资料放这里，我先走了。 Ternyata sang pemuda ini tengah diperintah oleh sebuah organisasi untuk meneliti eksistensi dari orang-orang yang terpapar radiasi. Tentu dari kejauhan organisasi tersebut sudah melihat jika di kafe itu terjadi ada sesuatu yang janggal. Di mana wanita tadi yang diketahui sudah terpapar radiasi, tapi meski begitu seorang tetua tetaplah tidak menganggapnya sosok yang bahaya. Itu karena katanya dia ini hanyalah memiliki mental di level 0 saja. Adapun jika dia melakukan kerusuhan sampai di luar batas, maka seorang ketua ini memerintahkan untuk membersihkannya. So, jadi nama dari pemuda ini bernama Luoki. Mari kembali pada MC kita. Dia yang ketakutan segera pergi menuju kereta untuk secepatnya berangkat dari tempat ini. Di sana dia tak menyangka jika dirinya harus kembali menemukan sesuatu seperti tadi. Namun menurutnya apa yang barusan dia lihat nampaknya berbeda dengan apa yang dia lihat sebelumnya. Meski begitu dia tak lantas terus memikirkannya dan memilih untuk bersantai sejenak. 算了，不管了。 Akan tetapi di saat itu tiba-tiba sang adik malah mengatakan jika tak lama dari ini akan ada sebuah pertunjukan menarik yang akan terjadi. Dan benar saja setelah selesai mengatakannya sesuatu yang aneh pun terjadi. Dan apa itu? Ya, tiba-tiba segerombolan orang yang kesurupan itu tiba-tiba muncul di depannya. Jelas ini merupakan ulah dari barista tadi yang datang memberikan secangkir kopi. Dia terus memaksa namun tetap saja ditolak yang bahkan MC kita segera kabur dari kereta ini. Pada saat ini sang adik terlihat tidak ingin membantunya karena kakaknya yang selalu mementingkan pekerjaannya dibandingkan dengan adiknya ini. Beruntung di saat terakhir sang adik pun segera bergerak dan langsung meminjamkan kekuatannya. Seketika tubuhnya berubah dan secepat mungkin segera keluar dari dalam kereta. Di saat berlari tiba-tiba sang adik bingung dengan kenapa kakaknya ini malah berlari. Jelas sang kakak mengatakan kalau dia harus menjauhi sosok seekor monster.
Tapi jelas Shiki yang juga merupakan monster, dia tidaklah takut karena katanya seharusnya merekalah yang harus takut kepada dirinya. 明明是他们才对。 Langsung saja di saat ini si barista pun berubah menjadi sosok monster. 小东西真别致。 Luoki yang melihatnya jelas dia menjadi ketakutan tapi berbeda dengan Shiki. Dia malah kegirangan yang bahkan merasa sangat senang. Dia menganggap monster ini bagaikan mainan dan dari sinilah pertarungan pun dilakukan. Sang adik kembali merasuki kakaknya dan membabat habis semua orang di sana. 饶我！ Sang penjaga kereta dia yang melihat ini jelas langsung ketakutan yang bahkan dia pun tertangkap. Tentu Luoki tidaklah tinggal diam, dia segera maju untuk menyelamatkannya. Dalam pertarungannya tiba-tiba terdengar jika kereta berikutnya itu akan segera datang ke tempat ini. Jelas Luoki tidak akan membiarkannya, dia tidak ingin orang-orang nanti akan terlibat dalam pertarungan ini. Alhasil dengan begitu Luoki pun bergegas untuk segera membereskannya. Di sana Luoki berjanji pada Shiki kalau saja dia berhasil mengalahkan monster ini, maka Luoki berjanji akan membelikannya mainan terbaik di dunia. Dan langsung saja baku hantam pun dilakukan. Dari kejauhan, penjaga kereta mencoba mengabadikan momen langka ini dengan memfotonya. Yang akhirnya tak membutuhkan waktu yang lama, pertarungan pun usai dan Luoki lah yang keluar menjadi pemenangnya dan dia pun pergi. 我来陪你玩吧，存起来！你不聪明，抢吧。哦，车来了。 Seperti janji sebelumnya, Shiki meminta agar sang kakak menepatinya membelikan mainan untuk dirinya. Namun seperti biasa dikarenakan tidak ada uang, Luoki hanya bilang kalau dia tidak bisa membelikannya. Jelas sang adik pun menjadi marah dan pergi meninggalkannya. Dan di saat itu muncullah seseorang yang datang menemuinya. Siapakah dia dan apa tujuannya menemui Luoki? Karena ceritanya sudah usai, maka dari itu langsung aja sebut sebuah kata pamungkas. Waduh, bersambung. Bagaimana dengan donghua ini guys? Apakah kalian suka? Jika suka langsung aja tulis di kolom komentar ya. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.